Kan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget, dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget.
Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya, pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak.
Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget.
Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya, udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya,
Masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya.
Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32
Gede banget ya teman-teman, bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya.
Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Live ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Live ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk.
Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit, kalau nggak ada sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya.
Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi.
Gimana? Sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, sehat, tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan.
Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata.
Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya.
Lanjut kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini bener-bener ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang,
atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya.
Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya.
Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong.
Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget. Masaknya simple, tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram.
Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini.
Ini bener-bener ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan
tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi.
Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya. Saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak
sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, sehat, tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan.
Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman. Balurkan secara merata, baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita
akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asinnya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya.
Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman, kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke,
Ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah
saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya.
Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai.
Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman.
Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis.
Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asinnya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan.
Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata.
Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita
akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya.
Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke,
Ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget.
resep olahan ayam tanpa digoreng. Langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget.
Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja.
Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan
daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya.
Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Hasilnya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya.
semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman. Balurkan secara merata, baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian
Ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus.
Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set
dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya.
Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget.
resep olahan ayam tanpa digoreng. Langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget.
Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja.
Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum. Dan siap untuk disajikan ya, pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan
daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget. Masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya.
Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Hasilnya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya.
semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman. Balurkan secara merata, baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian
Ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus.
Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set
dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya.
Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget.
resep olahan ayam tanpa digoreng. Langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya. Saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget.
Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja.
Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan
daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya.
Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Hasilnya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya.
semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman. Balurkan secara merata, baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian
Ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus.
Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set
dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya.
Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi, aduk merata dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget. Masaknya simple, tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget.
resep olahan ayam tanpa digoreng. Langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah. Bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget.
Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja.
Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan
daging ayam yang udah disuir tadi, aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi anget. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya. Saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32. Gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya.
Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya.
semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut, siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman. Balurkan secara merata, baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian
Ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget, masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget. Resep olahan ayam tanpa digoreng, langsung aja masukin kemiri. Saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan. Garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya. Karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus.
Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Aslinya ini wangi banget. Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set
dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai, jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya, apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja. Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya.
Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam, di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya. Oke, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Lalu kita akan bikin sausnya ya. Ada kecap manis, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh aja. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Untuk saus sambal di sini saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian ada saus tomat, saya pakai 2 sendok makan juga. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuang air secukupnya aja. Lalu sisihkan ya. Lanjut iris-iris bawang putih 2 siung aja. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung aja, sama diiris-iris tipis. Kemudian ada cabai keriting, saya pakai 2 buah aja. Boleh diganti cabai rawit kalau nggak ada, sesuaikan dengan selera. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu cabai hijau saya pakai 2 buah aja. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis sampai harum aja ya. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir tadi. Aduk merata. Dan biarkan sampai agak keset ya teman-teman. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang saus-sausannya tadi. Kemudian masak sampai bumbunya meresap. Boleh sambil diaduk-aduk ya, biar merata. Tambahkan irisan daun bawang 2 batang aja. Aduk lagi. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Tumis ayam suwir yang enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini juara banget. Masaknya simple tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Ini disukai sama anak-anak. Oke, kita tinggal sajikan dan makan bareng sama nasi hangat. Sudah mantep banget.
resep olahan ayam tanpa digoreng. Langsung aja masukin kemiri, saya pakai 15 buah, bawang putihnya saya pakai 20 siung. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 250 gram. Tambahkan lada bubuknya, saya pakai 1 sendok makan, garam 1 sendok makan juga, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamurnya 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita boleh tambahkan air secukupnya. Lalu tutup dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Oke, sebentar aja udah langsung halus. Kita tuang dalam ayam ya. Ini ayamnya saya pakai 3 ekor ya teman-teman. Makanya benar-benar penuh karena ini untuk sedekah Jumat berkah ya. Lanjut, ini cabai merahnya saya sendirikan ini sebanyak 400 gram. Karena emang blendernya nggak muat ya, karena banyak banget bahan yang akan kita haluskan. Tambahkan air dan proses sampai halus. Oke, kita tambahkan. Asli ini benar-benar sampai full ya. Gak apa-apa, nanti kita akan tuang lagi setelah bumbunya agak berkurang. Tambahkan daun jeruk purut 4 lembar, kemudian serehnya 3 batang, daun salamnya saya pakai 6 lembar ya. Lanjut, kita akan aduk-aduk dan masak pakai api kecil atau sedang dulu ya sampai bumbunya agak berkurang. Baru nanti kita tambahkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender ya. Oh ya, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini tuh diameternya 32, gede banget ya teman-teman. Bisa dilihat ini muat ayam 3 ekor. Oke, terus kita masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut ya. Jangan terlalu sering diaduk biar nggak hancur ya. Sesekali aja ngaduknya. Oke, ini udah lumayan menyusut. Kita boleh tambahkan kecap manis. Lalu masak sampai meresap ya. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Lanjut, kita akan siapin grill panggang listrik. Ini pakai dari ID Life ya, yang tipe IL116S. Ini tuh gede, panjang, jadi kita bisa bakar ayamnya tuh sekali bakar. Nggak perlu berlama-lama di dapur deh, langsung aja kita tata. Dan kita akan bakar sampai agak kecoklatan gitu ya, nggak perlu sampai gosong-gosong banget. Beneran ini tanpa digoreng ya teman-teman, sehat dan pastinya rasanya juga sangat enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Asli ini wangi banget.
Kita boleh sambil siram-siram bumbunya ya teman-teman, biar makin meresap, makin enak pastinya. Kita boleh siram-siram seperti ini. Ini benar-benar ngeresep banget bumbunya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan siap untuk dikemas. Ayam bakar yang enak dan super simple banget ala dapur lagi. Gimana, sangat gampang banget kan cara masaknya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak sehat tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, yang pertama siapkan ayam. Di sini aku pakai 1 ekor ya. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air jeruk nipis. Lanjut, ini kita akan sayat-sayat daging ayamnya supaya nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang super tajam banget dan ini tuh full stainless ya teman-teman. Sehingga kita nggak perlu takut baret. Oke, kita sayat-sayat semuanya ya. Kemudian siapkan cabai merah, aku pakai 2 buah aja, potong-potong. Untuk pisaunya di sini aku pakai pisau set dari ID Life. Kemudian ada 1 buah tomat, potong-potong juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang putih 5 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung, gula pasir 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kemudian ada garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh serta kunyit bubuk 1 sendok teh juga. Lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blender yang saya gunakan ini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Ini tuh cara pakainya sangat gampang banget. Sebentar aja udah langsung halus ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian taruh ayam dalam wadah. Lanjut siramkan bumbu halusnya. Semuanya ya teman-teman. Kemudian kita boleh ratakan. Masukkan tomat dan juga cabai merahnya. Lalu tambahkan cabai rawit utuh 10 buah, daun bawang atau boleh pakai bawang pre ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian daun kemangi 1 ikat. Lalu aduk-aduk sampai merata dan pastikan bumbunya itu bisa merata ke sela-sela bagian ayam ya, atau daging ayamnya. Lanjut siapkan daun pisang, tambahkan serai dan daun salam. Lalu masukkan si daging ayamnya, masukkan tomat, cabai dan juga kemangi serta bumbunya ya teman-teman, balurkan secara merata. Baru kemudian kita akan bungkus pakai daun pisang ya. Karena ayamnya agak gede, jadi bungkusnya kurang bisa rapi ya. Apalagi daunnya tadi dapatnya yang kecil-kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap kita paksa untuk muat ya. Oke, aduh copot lagi. Oke, kita rapikan aja.
Lakukan terus sampai selesai. Caranya sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita bungkus dan sematkan. Tusuk gigi atau lidi. Baru kemudian kita bisa rapikan bagian atasnya ya. Ini daunnya agak muat daripada yang tadi, lumayan. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Tinggal kita kukus aja ya teman-teman, ini sampai mateng. Nah, untuk pengukusnya di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life ya. Ini tuh bisa untuk ngerebus, bisa untuk ngukus, bisa untuk menggoreng, untuk deep fry juga bisa ya. Jadi benar-benar multifungsi banget. Oke, tinggal kita kukus sampai mateng, kurang lebih selama 30 menit ya. Oke, setelah matang kita bisa lihat ini aromanya tuh benar-benar harum dan siap untuk disajikan ya. Pepes ayam yang enak banget ala dapur lagi. Siap untuk disajikan, asli ini tuh wangi banget dan super sedap ya. Ini bumbunya benar-benar ngeresep sampai ke dalam dan rasanya tuh gurih banget. Oke, ini dia penampakan dari pepes ayamnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dengan 2 paha ayam di sini saya akan bagikan resep olahan ayam yang enak tanpa digoreng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus simak videonya. Oke, langkah pertama kita rebus paha ayamnya sampai empuk. Oke, setelah itu kita boleh suwir-suwir. Ini daging ayam yang bagian paha itu lembut ya teman-teman. Jadi kita bisa suwir memanjang seperti ini. Kulitnya juga diikutkan ya.